Anda kembali menyaksikan Closing Bell, kita ke informasi data Otoritas Jasa Keuangan menyebut dana kelolaan atau aset under management reksadana ETF sebesar 14,85 triliun rupiah. OJK mencatat di tengah turunnya dana kelolaan reksadana secara industri yang mencapai 5,59%, dana kelolaan ETF nyatanya hanya turun tipis 0,93%. Namun demikian reksadana pasar uang yang menjadi reksadana dengan pertumbuhan AUM paling tinggi yakni 7,45% pada Mei, dana kelolaan reksadana pasar uang pun naik menjadi 100,3 triliun rupiah dari sebelumnya 93,35 triliun rupiah. Lantas seperti apa sebenarnya kelebihan reksadana ETF dibandingkan dengan yang lain? Untuk membahasnya kami saat ini sudah terhubung dengan Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Bursa Efek Indonesia Ignatius Denny. Selamat sore Pak Denny. Kita bahas mengenai ada buku yang Selamat diluncurkan oleh sore. Bursa Efek Indonesia ya Pak ya. Ini seperti apa sih latar belakang Betul betul. terciptanya buku dan juga seperti apa sebenarnya tujuannya dengan adanya buku ini nih Pak Denny? Baik, terima kasih Bu Maria. Jadi, sebenarnya tidak banyak ya masyarakat Indonesia ini sudah paham bahwa sudah terdapat yang namanya reksadana gaya baru gitu ya, yang kita sebut Mhm. dengan ETF yang merupakan salah satu primadona sebenarnya kalau di luar sana. Nah, Bursa Efek sendiri cukup gencar nih Mbak, Mhm. melakukan sosialisasi produk-produk khususnya ETF. Nah, di saat kita melakukan sosialisasi, tiba-tiba kita mendapat permintaan justru dari PT LS Media Komputindo. Mereka menyampaikan Oke. bahwa banyak nih pembaca yang menanyakan terkait buku ETF di Indonesia karena belum ada. Nah, Mhm, pada mhm, saat itu mhm. akhirnya kita berkolaborasi untuk menerbitkan buku ETF ini. Tujuannya udah jelas pasti ya, untuk meningkatkan literasi masyarakat dan kita harap produk ETF ini lebih banyak digunakan, dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pemodal di Indonesia gitu ya. Oke, jadi karena banyaknya permintaan ya, Pak Denny ya, permintaan untuk bisa menerbitkan Iya, buku ini. betul. Tapi uniknya sebenarnya karena awalnya tuh can anyone really beat the market? Buku ini dimulai dari pertanyaan tersebut begitu. Ini cukup menarik. Kalau kita bisa elaborasi apa sebenarnya begitu yang ingin disampaikan? Benar benar. Jadi gini, sedikit gambaran, ETF itu merupakan reksadana yang mengetrack suatu indeks atau kita sebut dengan instrumen pasif. Nah, dari sosialisasi yang banyak kita lakukan banyak ke masyarakat terkait investasi saham. Banyak orang sudah setuju, oke aku kayaknya cocok nih investasi saham, tapi saya mau beli saham apa? Mhm. Nah, ini merupakan pertanyaan sejuta manusia gitu ya. Ya. Nah, jadi banyak orang berpikir bahwa investasi saham itu adalah melulu mencari saham yang tepat untuk memberikan return yang sangat optimal. Nah, padahal kenyataannya kita mengambil dua fakta dari global, ini cerita dari Om Warren Buffett maupun return dari reksadana di Indonesia bahwa ternyata tidak melulu mencari tadi saham-saham terbaik atau yang kita sebut investasi aktif. Nah, di bab satu ini kita jelaskan terkait apa sih bedanya investasi aktif dengan investasi pasif. Nah, Mhm. bagaimana sih sebenarnya performa investasi pasif yang kenyataannya gitu ya, yang menurut data memang 80% itu investasi pasif bisa mengungguli investasi aktif. Jadi bukan berarti investasi aktif tidak bisa beat indeks gitu ya, tetapi ternyata investasi pasif itu udah sangat menarik bagi cukup tentunya orang-orang yang waktunya gitu ya banyak melakukan pekerjaan dan tidak tidak bisa melakukan analisa yang lebih dalam mengenai saham. Gitu. Oke, sangat menarik berarti ya. Nah, kalau dilihat dari judulnya kan Mm-mm. hashtag mulai dari ETF ya, reksadana gaya baru, efisien dan juga transparan. Iya, Ini iya, iya. bisa dijelaskan seperti apa sih ETF begitu ya, dan keunggulannya juga dari ETF. Karena kan ini sesuatu yang baru dan coba untuk Mm-mm. disosialisasikan ke publik lebih masif ya, Pak Denny ya. Betul, betul. Jadi apa itu ETF? Sebenarnya ETF itu reksadana, Mbak. Jadi banyak Mhm. orang berpikir sangat pusing karena mendengar ininya bahasanya exchange traded fund itu kan agak belibet ya. Yes. Sebenarnya ETF itu reksadana tapi diperdagangkan di bursa. Nah, itu aja bedanya. Mhm. Reksadana biasa nggak diperdagangkan di bursa, kalau ETF diperdagangkan di bursa. Karena itu dia mengambil sifat-sifat baik nih atau sifat-sifat positif dari yang namanya reksadana dan juga saham.
Nah, apa sih sifat-sifat positif itu? Kita singkat simply jadi 3 ETF gitu ya. Yang pertama efisien. Nah, ETF ini punya yang namanya pasar primer, punya yang namanya pasar sekunder, dan juga nggak seperti saham, kalau kita keluar uang kita mencari mungkin dapat 1 lot, kalau di ETF 1 lot itu sama dengan 30 atau 40 saham underlying, jadi udah Ya. terdiversifikasi portfolionya. Yang kedua, transparan. Berbeda dengan reksadana yang mana reksadana biasanya setiap akhir bulan itu menerbitkan fund fact sheet. Isinya top 10 investasinya gitu ya. Kalau ETF itu setiap hari harus dipublikasikan apa saja yang diinvestasikan sedetil-detilnya sampai jumlahnya. Nah, jadi aspek transparan ini sangat luar biasa di industri reksadana nih yang baru. Dan juga harganya, kalau reksadana kan biasanya akhir hari kita dapat ya nilai NAB-nya berubah. Nah, kalau ETF di jam perdagangan bursa kita bisa lihat pergerakan harganya per detik real time. Nah, karena itu sangat transparan. Yang ketiga, fleksibel. Jadi efisien, transparan, fleksibel. Nah, fleksibelnya gimana? Kita bisa menjual beli dengan mudah seperti layaknya saham, tinggal ambil online trading kita, cari kode ETF-nya, biasanya yang depannya huruf X, nah tinggal pencet buy. Nah, pertanyaannya kenapa kita hashtag mulai dari ETF gitu ya? Nah, banyak masyarakat yang cukup ragu juga sebenarnya, Mbak, untuk mulai investasi saham. Kita melihat ETF ini merupakan instrumen yang tepat. Yang pertama, kenapa? Karena sifat-sifatnya tadi banyak yang positif gitu ya, dan sudah terdiversifikasi, nggak perlu mencari satuan-satuan saham yang tadi yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan yang kedua, kalau kita misalkan beli ETF dengan underlying ADX 30, LQ45, itu bisa kita dapatkan dengan sangat murah, Mama Lia. Dari harga 10 sampai 20 ribu, kita bisa dapat 30 saham blue chip terbaik di Bursa Efek Indonesia. Nah, kita berpikir, kalau orang ya, misalkan rela mengeluarkan uangnya 20-30 ribu untuk memberi mungkin teh-teh yang kekinian gitu ya, mungkin kopi-kopi yang kekinian, masa sih buat investasi kita nggak berani mengeluarkan uang kita 20-30 ribu atau 10 ribu deh. Ya. Maka dari itu menurut kita hashtag mulai dari ETF ini sangat cocok buat investor pemula juga sebelum masuk ke saham. Oke, ini sangat-sangat menarik dan membuka juga diversifikasi ya portofolio ya pada saat ini. Nah, Betul. Pak Denny, harapannya apa nih ya dengan diterbitkannya buku ETF ini nih untuk masyarakat? Ya pasti ya, ada pepatah tak kenal maka tak sayang, Mbak Maria. Nah, kita Betul. pastinya berharap ETF ini semakin dikenal oleh masyarakat karena market player-nya sekarang udah sangat luar biasa besar, dan kita udah nomor 1 se-Asia Tenggara sekarang dari sisi ETF ini, dan kita harap pastinya seluruh investor di Indonesia ini menikmati ya dari seluruh lapisan masyarakat, karena saat ini lebih banyak investornya itu dari investor institusi yang menikmati. Nah, kita pengennya sampai seluruh lapisan masyarakat bisa menikmati produk ini. Oke, ini salah satu yang juga membantu masyarakat juga untuk melek investasi dan lagi menambah lagi literasi pemahamannya terhadap pasar keuangan ya, dan juga pasar saham di Indonesia ya. Terima kasih atas waktunya sudah berdiskusi bersama dengan kami, Bapak Ignatius Denny, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Bursa Efek Indonesia. Sehat-sehat terus, Pak Denny. Selamat sore. Exchange Traded Funds sejauh ini dinilai belum banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia, di mana produk ETF merupakan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang juga tidak kalah menarik dibandingkan dengan instrumen investasi lain. Meski dinilai tidak kalah menarik dibandingkan instrumen investasi lain, produk investasi Exchange Traded Fund justru masih belum dikenal oleh masyarakat Indonesia. Di mana produk ETF merupakan reksadana berbentuk kontrak investasi dengan unit penyertaan di perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, produk ETF juga berupa gabungan antara unsur reksadana dalam hal pengelolaan keuangan dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli. Untuk itu diharapkan ETF ini bisa menjadi pilihan bagi investor retail pemula sebagai jembatan sebelum masuk ke produk investasi yang lebih kompleks. Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia telah meluncurkan buku bertajuk Mulai dari ETF, Investasi Reksadana Gaya Baru yang Efisien, Transparan, dan Fun.
Hal ini dilakukan sebagai upaya pihak BEI untuk mendorong pemahaman masyarakat mengenai produk ETF yang masih belum banyak diketahui. Adapun dengan penerbitan buku tersebut, anggota bursa berharap akan semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk mengenal lebih dalam mengenai produk ETF, sekaligus bisa menjadi salah satu produk pilihan guna meningkatkan kesejahteraan finansial melalui pasar modal Indonesia. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review mengenai menggali peluang cuan ETF dan juga tentu saja membahas mengenai buku yang baru saja dirilis, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Bursa Efek Indonesia, Bapak Ignatius Denny W. Selamat pagi, Pak Denny. Selamat pagi, Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Salam sehat selalu, Pak Denny. Salam sehat. Baik, oke. Sebelumnya selamat atas peluncuran dari buku mulai dari ETF. Buku ini merupakan buku investasi terkait produk exchange traded fund pertama di Indonesia. Nah, mungkin saya pengen tahu nih latar belakang kemudian mengapa buku ini diluncurkan, Pak Denny. Baik, terima kasih Pak Denny. Jadi sebenarnya ETF itu merupakan produk yang unggulan bisa dibilang gitu di dunia. Nah, Bursa Efek Indonesia sendiri tengah menggiatkan sosialisasi produk ETF ini ke seluruh investor di berbagai lapisan. Nah, singkat cerita, tiba-tiba ada tim and media kompetido yang memang juga mendapatkan insight dari para pembaca buku yang menanyakan kenapa sih tidak ada buku sampai dengan saat ini. Berangkat dari diskusi tersebutlah akhirnya tim usaha Indonesia bersama dengan West Media kita melakukan mengintroduksi buku ini yang baru kita lakukan di lanjut dan kita harap tentu saja dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk kembali ke lagi gitu ceritanya. Oke. Dilihat dari bagaimana ini merupakan sebuah instrumen investasi, ya memang menarik, tapi kemudian masyarakat belum banyak mengetahui hal tersebut, makanya buku ini hadir untuk kemudian menjadi solusi untuk sosialisasi lah kepada investor begitu ya mengenai ETF ini. Baik, Pak Denny, dimulai dari can anyone really beat the market? Ini adalah pertanyaan yang mengawali buku mulai dari ETF, investasi reksadana gaya baru yang efisien, transparan, dan fun. Mengapa pertanyaan ini ditaruh di awal buku? Betul, jadi kalau kita lihat sepanjang kami berusaha sosialisasi Pak, seluruh investor gitu ya, banyak yang akhirnya saya tertarik nih mau investasi saham. Tapi saya harus mulai dari mana? Saya harus beli saham apa? Nah, sulit menjawab pertanyaan ini gitu ya. Karena kita sebagai bisa juga tidak mengendasikan, oh saham aja yang lebih baik, saham B gitu, itu sulit sekali. Nah, padahal kalau magang investasi di dunia ini ada dua. Jadi ada investasi aktif, yang tadi gimana caranya cukup terbaik gitu ya. Ada juga market investasi pasif yang saat ini sudah sangat berkembang. Investasi pasif itu investasi yang daripada saya ingin melakukan market, saya mau mengikuti market aja. Nah, ETF ini sebenarnya adalah produk bersih dari investasi pasif. Nah, kenapa kita taruh di halaman depan itu? Nah, di buku kita ceritakan beberapa story yang sangat menarik. Kita ambil dari global, dari cerita pembuatan, itu juga cerita bagaimana sistem reksadana di Indonesia yang menyatakan bahwa ternyata dengan investasi pasif itu kita bisa secara umum mengungguli sistem dari investasi aktif. Nah, investasi aktif itu ada mengungguli pasif, tapi kalau secara long term lama, 80 tahun, 8 tahun, belum itu bisa secara konsisten. Nah, karena itu kita membuat kesempatan dari situ dulu sebagai di awal gitu. Baik, oke. Untuk membuat ini menjadi sebuah media sosialisasi dan juga edukasi yang balance lah. Selain kemudian menyampaikan betapa bahwa kemudian ini merupakan instrumen investasi yang cukup menarik in terms of return, bagaimana secara profil risiko juga ini dibahas di buku ini, Pak Denny? Ya, kalau di buku ini sebenarnya kita membahas cukup lengkap ya, Pak Denny. Jadi nggak cuma tadi investasi aktif, pasif, tapi juga kita ceritakan pertama adalah bicara planning dan juga mengenal diri dulu sebelum berinvestasi, termasuk latihan
artinya belum mau investasi. Kalau kita sudah menaik liquidity dan tetap investasi, kita bisa menentukan posisi investasi untuk equity, termasuk nantinya berapa persen untuk ETF ini. Jadi risk returnnya mirip seperti saham, tapi di sini kita menambahkan lebih mengenal diri dulu, baru melanjutkan ke posisi investasi, seperti itu. Oke, karena yang paling penting adalah mengenal karakteristik dari diri sendiri ketika bicara mengenai instrumen investasi, begitu ya. Kalau karakteristiknya termasuk yang cukup berani untuk mengambil resiko, ada beberapa instrumen-instrumen investasi yang mungkin nampaknya cocok dengan karakteristik dari kita. Oke, Pak Denny, buku ini berjudul #mulai dari ETF. Ini kayaknya juga menjadi campaign yang cukup menarik. Reksadana gaya baru yang efisien, transparan, dan fun. Mungkin Anda bisa jelaskan mengapa kemudian judul bukunya dibuat sketchy ini? Oke. Baik, tadi saya bilang ETF ini merupakan instrumen yang reksadana yang digabungkan dengan saham. Jadi reksadana yang bisa diperdagangkan di bursa, yang akhirnya mengambil sifat positif dari reksadana dan juga saham. Nah, sebelum kita bahas apa aja keunggulan dari ETF, kenapa efeknya mulai dari ETF tadi gitu ya? Karena ini reksadana itu kan biasanya kalau kita mau masuk cukup mahal gitu ya, 100.000, 500.000, dan sedangkan kalau kita mau masuk ke saham juga agak lebih mahal lagi, bisa jadi 500.000, 1 juta, itu pun cuma dapat 1 atau 2 saham. Nah, kalau ETF ini sangat mudah dan murah gitu ya. Jadi ETF bisa didapat dengan harga mulai dari 10.000 sampai 20.000 untuk mendapatkan tadi. Misalkan kita mencari yang lain ada 30 ke 45. Jadi dengan 10.000 rupiah kita bisa mendapatkan exposure 30 saham terbaik, tapi kita bisa mendapatkan 30 saham terbaik di bursa efek Indonesia. Which is kalau untuk investor pemula sih, kalau kita bisa beli PES yang ada bubble-nya lah, harganya di atas 20.000, kenapa nggak kita mencoba untuk mengeluarkan 20.000 tersebut ke investasi ini? Nah, karena itu tadi kita mulai dari ETF. Jadi untuk investor yang belum berani investasi saham, kita coba dari itu dulu. Karena tadi nggak perlu cari top picking-nya gitu ya, risikonya. Iya. Ini menjadi sebuah instrumen investasi yang menarik, apalagi untuk pemula begitu. Kalau memang pertimbangannya kenapa belum masuk ke instrumen investasi karena nggak punya uang banyak, jadi itu bukan alasan lagi begitu. Bicara mengenai ETF, tadi Anda sempat sampaikan dari 10.000 atau 20.000 aja udah bisa masuk gitu ya ke instrumen investasi ETF. Baik, kita harus jeda sejenak Pak Denny, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Saya masih berbincang bersama Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Bursa Efek Indonesia, Bapak Ignatius Denny W. Masih memperbincangkan mengenai buku ETF, mulai dari ETF, investasi reksadana gaya baru, yang efisien, transparan, dan juga fun. Oke, Pak Denny tadi sudah disampaikan sebetulnya kalau dilihat dari besaran investasinya yang paling minimal adalah 10 sampai dengan 20.000 investor sudah bisa masuk begitu. Nah, bicara soal caranya, ini mungkin yang ingin juga diketahui oleh investor pemula lah. Bagaimana caranya untuk bisa kemudian masuk ke ETF? Baik, ada 2 cara gitu. Kalau ETF ini ada sedikit berbeda dengan reksadana, karena ETF memang tadi reksadana yang diperdagangkan di bursa selain saham. Jadi ada pasar primer dan juga pasar sekunder. Untuk investor retail, kami menyarankan pasar sekunder. Nah, seperti apa pasar sekunder? Nah, ini semudah kita membeli saham. Jadi tinggal buka online tradingnya, cari ticker code-nya. Biasanya ticker code-nya yang diawali dengan huruf X. Nah, di depannya huruf X, nanti dicari ETF yang sesuai preferensi, tinggal dibeli. Dan di pasar sekunder ini tadi bisa didapatkan dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari 10.000 bahkan gitu ya, tinggal mengikuti harganya.
Nah, ada satu cara lagi, itu adalah pasar primer. Tapi kalau pasar primer ini merupakan cara yang diminati biasanya oleh investor institusi. Karena satu lot pembeliannya, bukan satu lot pembeliannya, itu adalah satu basket atau biasanya 100.000 unit penyertaan. Jadi biayanya cukup tinggi untuk di pasar primer, tapi ini merupakan yang diminati oleh tadi investor institusi. Caranya agak sedikit berbeda, itu dengan menghubungi dealer partisipan dari setiap ETF. Nah, dealer partisipan ini yang akan menyediakan kuotasi untuk pasar perdana. Jadi itu dua cara untuk mendapatkan ETF maupun menjualnya gitu ya. Oke, dan ini kalau dilihat dari caranya sangat-sangat mudah begitu ya. Sudahlah kemudian dana minimal yang memang harus disediakan untuk masuk ke instrumen investasi ETF, caranya juga sangat-sangat mudah. Oke, kalau dilihat dari excitement lah dari investor sendiri pada saat kemudian ETF ini diluncurkan sampai dengan sekarang, apa yang terbaca oleh Anda, Pak Denny? Nah, kalau kita bicara mengenai produk Pak ya di Indonesia itu memang agak challenging, Pak. Jadi ETF ini sebenarnya sudah hadir di tengah kita dari tahun 2007. Tapi memang pertumbuhan secara signifikan baru kita dapatkan di tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Di tahun 2027 itu ada 2 produk. Tahun 2017 itu baru naik menjadi 14 produk dengan penerbit yang masih sama. Nah, tahun 2020 kemarin kita sudah meningkat menjadi 47 produk dengan 22 penerbit dan juga 8 dealer partisipan. Nah, tahun 2020 kemarin Indonesia merupakan ETF dengan jumlah produk tertinggi di Asia Tenggara. Jadi kita cukup bangga akan hal itu. Kenapa animo ETF ini semakin meningkat sekarang gitu ya. Jadi kalau tadi kita balik ke bab 1 buku ini, investasi pasif itu semakin banyak dikenal di dunia. Jadi movement orang ke investasi pasif itu sangat luar biasa gencarnya. Begitu pula dengan di Indonesia. Jadi kalau kita bisa lihat datanya, 5 tahun sebelum ini investasi pasif itu posisinya hanya 1% di reksadana. Sekarang ada di angka sekitar 14%. Peningkatannya luar biasa. Nah, ini juga yang membuat produk ETF semakin diminati. Karena tadi ETF ini adalah proxy untuk produk investasi pasif. Jadi kalau kedepannya seperti apa, karena tren secara globalnya investasi pasif ini masih meningkat, ya kami masih meyakini bahwa di Indonesia juga pasti trennya masih tetap akan meningkat. Gitu. Baik, mengikuti diterbitkannya buku ETF mulai dari ETF, harapannya apa Pak Denny? Tentu saja ada pepatah lah yang menyatakan, tak kenal maka tak sayang. Gitu. Nah, karena itu banyak saat ini paradigma orang masih berpikir bahwa bursa efek itu hanya melulu saham. Nah, dengan buku ini kita harap pastinya menjadi salah satu media literasi yang membuat masyarakat Indonesia lebih familiar. Jadi selain kita aktif di sosmed, kita harap di sini bisa membantu untuk penetrasi ke seluruh lapisan masyarakat. Sehingga tentunya seluruh investor di Indonesia maupun seluruh masyarakat di Indonesia bisa sama-sama menikmati manfaat dari produk ETF ini atau reksadana yang diperdagangkan di bursa. Yang mana tadi secara global produk ini sudah dinikmati oleh banyak sekali investor dari sisi retail maupun dari investor institusi. Baik, dari Bursa Efek Indonesia sendiri juga sudah sangat aktif untuk melakukan sosialisasi dari ETF ini ya, Pak Denny ya. Oke, upaya apa saja yang kemudian akan dilakukan lah dalam waktu dekat untuk mengintensifkan lah sosialisasi mengenai ETF ini dari Bursa Efek Indonesia? Nah, dari sisi, jadi kita punya inisiatif itu ada beberapa tujuan gitu ya. Yang pertama adalah memastikan bahwa ETF ini tersedia. Jadi mudah investor mengakses. Jadi kita menggandeng seluruh AB, kita mengajak diskusi seluruh sekuritas, sama untuk menampilkan ETF di online trading. Jadi ketika masyarakat mau cari, mau beli ETF, itu langsung pasti tersedia gitu ya. Sampai dengan saat ini market share-nya kami catat itu sudah 90% yang menampilkan. Masih ada beberapa yang belum, tapi ini sedang dalam kami usahakan. Yang kedua adalah kita meningkatkan literasi atau edukasi dari masyarakat. Nah, yang kita lakukan sangat banyak. Pertama, kita pasti melalui sosial media gitu ya. Yang kedua, kita melakukan sosialisasi bersamaan dengan anggota bursa dan juga bersama dengan partner-partner kami maupun influencer.
Yang ketiga, kita masukkan juga ETF di dalam modul sekolah pasar modal. Keempat, tadi pastinya kita juga menerbitkan buku ETF ini. Oke. Itu yang poin kedua. Yang ketiga, itu adalah kita meningkatkan jumlah ETF bagi alternatif investasi. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah Bursa Efek Indonesia terus-menerus menerbitkan indeks-indeks baru. Nah, setiap tahun biasanya kita memproduksi 2-3 indeks yang kita harapkan bisa memperkaya ETF lain tadi. Jadi karena ETF itu proksi dari produk indeks gitu ya, kita harapkan dengan terbitnya banyak indeks, nanti akan semakin banyak produk ETF baru. Baik, untuk masyarakat yang tertarik dengan ETF dan juga tertarik untuk membeli buku ini, bisa di mana didapatkannya Pak Denny? Kalau buku ini secara resmi pastinya di toko buku Gramedia atau melalui Gramedia online di www.gramedia.com. Tapi bisa juga didapat di berbagai macam online shopping seperti Tokopedia maupun Shopee dan lain-lain. Baik, yang terakhir yang ingin kemudian saya tanyakan kepada Anda Pak Denny, tentu saja untuk meyakinkan lagi investor untuk masuk ke ETF. Secara proyeksi tahun 2021 semenarik apa sebetulnya instrumen ETF ini? Jadi kalau kita lihat arah dari investasi global itu semuanya banyak masuk ke investasi pasif atau masuk ke investasi indeks, maka semenarik apa ya? Kembali ke semenarik apa nanti proyeksi indeks kita gitu ya. Jadi ada banyak faktor sebenarnya yang mendorong pertumbuhan ISG yang kita harap nantinya pastinya ISG dapat terus meningkat seiring dengan pulihnya pandemi ini. Nah, kalau sebenarnya kita tidak mengusulkan semua silakan mau beli ETF gitu ya, enggak juga. Tapi jika memang Anda tidak punya waktu atau untuk menganalisa saham-saham terbaik, atau juga misalkan Anda belum berani berinvestasi saham gitu ya, itu bisa mulai dari ETF dulu atau silakan mencoba berinvestasi ETF ini. Baik. Seperti itu. Ya, kita doakan yang terbaik untuk buku yang sudah diluncurkan, mulai dari ETF, investasi reksadana gaya baru yang efisien, transparan, dan fun. Dan yang paling penting, goal besarnya adalah semakin banyak masyarakat yang mengetahui mengenai instrumen investasi ETF. Pak Denny, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu, sehat selalu, sampai jumpa. Sampai jumpa. Pak Denny, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Kalis. Oke, ini sebelum kita bahas soal ETF-nya nih Pak. Beberapa waktu lalu Bursa Efek Indonesia meluncurkan buku judulnya Mulai dari ETF. Ini kenapa Pak diluncurkan? Apakah supaya masyarakat mulai melek nih dengan versi reksadana ETF ini? Iya baik, terima kasih. Jadi ETF ini merupakan reksadana yang gaya baru gitu ya Bapak Kalis, dan sangat mendunia sebenarnya di dunia ini, merupakan produk andalan dari masing-masing bursa. Nah, Bursa Efek Indonesia sendiri kan terus menggiatkan produk-produk baru. Salah satunya ETF, ada juga derivatif, sebentar lagi mungkin structured warrant. Nah, di tengah kita giat-giatnya sosialisasi nih Mbak, tiba-tiba tim Alex Media datang ke kita. Mas, ini ternyata banyak loh permintaan dari masyarakat pengen buku ETF. Ternyata kita belum punya nih di Indonesia. Nah, mendapat permintaan itu tentunya kita menyambut baik, lalu kita bekerja sama dengan Alex Media Komputindo bersama-sama menerbitkan buku ETF ini yang tentunya kita harapkan dapat meningkatkan literasi masyarakat mengenai produk-produk bursa. Jadi ibaratnya semua cara buat sosialisasi kita gunakan ya Mbak, termasuk supaya membuat semakin tahu juga masyarakat. Tapi ada quote yang cukup menarik di dalam buku ini. Tulisannya, "Can anyone really beat the market?" gitu Pak. Apakah dengan ini berarti klaim memang reksadana ETF ini kalau dibaca di bukunya ini masyarakat bisa beat the market yang sekarang pergerakannya juga luar biasa liar gitu Pak? Sebenarnya sih nggak gitu juga. Jadi gini, ketika kita biasanya sosialisasi ya Mbak ya, selalu orang, wah oke nih kayaknya saya mau investasi saham. Terus pertanyaannya, tapi saya harus investasi saham apa ya? Nah itu baru orang mulai bingung biasanya. Kita punya saham di atas 700 pilihan gitu ya. Saham mana yang harus saya beli? Nah di buku ini menjelaskan fenomena yang terjadi di global maupun di Indonesia, bahwa ternyata investasi saham itu tidak melulu bagaimana memilih saham yang tepat, atau bagaimana tadi mengalahkan pasar gitu ya. Ternyata orang akhir-akhir ini lebih memilih, ya udah saya ngikutin pasar aja deh, IHSG berapa saya ngikut aja. Nah biasanya investasi yang tepat untuk yang mengikuti pasar, atau kita bilangnya index fund,
itu adalah ETF. Karena itu kita buka dengan pertanyaan tersebut. Apakah bisa orang mengalahkan pasar gitu ya? Gitu. Oke, tapi mungkin banyak yang belum tahu juga Pak, ini barang apa sih nih ETF ini? Udah ada investasi saham, udah ada reksadana, ditambah lagi nih ETF. Ini mungkin bisa dijelaskan secara awam supaya masyarakat juga paham gitu. ETF ini sebenarnya apa Pak Denny? Baik, memang orang jadi agak bingung karena kita ngasih bahasa ETF apa sih ETM gitu ya, jadi orang bingung ya. Apalagi kalau kita kasih bahasa Inggris ya, Exchange Traded Fund, tambah bingung lagi. Sebenarnya singkat cerita ETF itu hanya reksadana biasa, tapi dia bisa diperdagangkan di bursa. Oke. Nah, jadi dia seperti menggabungkan sifat-sifat positif dari reksadana dan juga saham. Nah, ini jadi menarik. Ini merupakan instrumen investasi baru dibanding reksadana konvensional sebelumnya yang tidak bisa diperdagangkan di bursa gitu ya. Ini bisa diperdagangkan di time, sehingga memiliki 3 kelebihan. Jika kita singkat gini, E-nya tuh apa? E-nya tuh efisien. Nah, ETF ini merupakan reksadana yang efisien dibandingkan reksadana yang terdahulu gitu ya. Yang kedua, T-nya apa? Transparan. Nah, kalau kita beli reksadana biasa gitu ya, biasanya tiap akhir bulan nanti ada fund fact sheet, isinya 10 saham terbanyak yang diinvestasikan. Kalau ETF itu transparan, semua saham setiap hari harus disampaikan di website bursa. Jadi orang tahu apa aja nih yang diinvestasikan di saham tersebut, di reksadana tersebut gitu ya. Dan juga transparan dalam artian harganya bergerak setiap detik, Mbak. Kalau reksadana kan hari ini sekian, besok sore sekian, besok sore lagi sekian gitu ya. Kalau ETF selama jam perdagangan bursa tuh bergerak setiap detik. Nah, kayak saham gitu ya. Yang terakhir, F-nya fleksibel. Nah, beli ETF itu sangat simpel, tinggal buka online trading, cari kodenya, biasanya depannya huruf X, tinggal beli seperti layaknya saham, itu fleksibel. Dan juga ini sedikit tambahan, Mbak, jadi di buku ETF ini kita tulis hashtag mulai dari ETF. Nah, kenapa mulai dari ETF tadi? Buat masyarakat Indonesia yang sebenarnya mau investasi saham tapi bingung, karena mungkin biayanya mahal, misalkan satu lot Bank Mandiri, Udang Garam, itu kan cukup mahal gitu ya. Kalau ETF ini cukup terjangkau. Misalkan kita beli ETF dengan underlying ADX 30 atau LQ45. Artinya apa? Artinya kita membeli 30 saham terbaik di Bursa Efek Indonesia. Dengan harga berapa kita bisa membeli itu kalau beli ETF? Cukup dengan 10 sampai 20 ribu rupiah aja bisa kebeli, Mbak. 30 saham terbaik di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau kita lihat sekarang fenomena orang membeli teh-teh kekinian, kopi-kopi kekinian gitu kan, itu kan harganya sama ya. Sekarang kita pilih mana? Nimbun gula dengan harga yang sama atau beli 30 saham terbaik di Bursa Efek Indonesia. Mungkin gitu ya. Jadi pilih gendut lemak atau gendut duit gitu ya Pak ya. Tapi Pak, ini berarti kalau kita reksadana biasa kan beli di manajer investasi gitu ya Pak, atau di sekarang sudah banyak online-online yang menyediakan. Berarti kalau ETF ini kita beli melalui broker yang biasa memang kita transaksi saham begitu? Betul, jadi kalau ETF ini tadi kan penggabungan reksadana dan saham, ada 2 pasar. Jadi pasar sekunder itu seperti halnya saham. Jadi belinya melalui online trading yang biasa kita pakai buat berdagang saham. Tinggal pilih kodenya yang depannya X tadi saya ceritakan, tinggal beli. Itu biasanya satuannya sangat murah yang saya tadi bilang, 100 lembar atau bisa 10.000 sampai 20.000 cukup gitu ya untuk beli satu lot. Tapi ada lagi pasar perdananya. Nah, ini fiturnya sama seperti reksadana, tapi fungsinya tidak di manajer investasi, di outsource ke yang namanya dealer partisipan. Ini perusahaan sekuritas juga. Nah, pasar perdana ini biasanya sangat diminati oleh investor institusi karena pembeliannya biasanya satu basket atau biasanya 100.000 lembar. Jadi cukup mahal, sekitar puluhan juta lah ya. Nah, jadi ada 2 mekanisme tadi, pasar sekunder melalui bursa, aplikasi online trading di seluruh broker, pasar perdana itu melalui dealer partisipan. Oke, sebenarnya cukup mudah untuk masyarakat mengaksesnya. Nah, berarti terakhir, kalau ada penonton Kompas TV pagi ini menonton, sebenarnya pengen mendalami lagi nih dan membaca bukunya. Bagaimana cara membeli bukunya, Pak? Buku ini udah terjual di gramedia.com gitu ya, karena kita kerjasama juga sama Lex Media Komputindo, karena itu bisa dibeli di gramedia.com maupun di online trading lah, seperti halnya, di e-commerce seperti halnya Tokopedia gitu ya, Shopee, nah di situ udah tersedia juga bisa dibeli. Oke.
Jadi bukunya gampang dicari, ETF pun gampang untuk bertransaksi supaya bisa menambah cuan-cuan investasi masyarakat. Terima kasih banyak untuk penjelasannya pagi ini Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Bursa Efek Indonesia Ignatius Denny. Sehat selalu Pak Denny. Anda kembali di Zona Bisnis pemirsa. Exchange Traded Fund atau ETF merupakan salah satu alternatif investasi yang telah ada sejak tahun 2007 namun belum banyak berkembang. Mengapa demikian dan bagaimana mendorong perkembangan produk investasi ETF ini? Kita segera bergabung bersama dengan Bapak Ignatius Denny Wicaksono, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Bursa Efek Indonesia. Selamat pagi Pak Denny, apa kabar? Selamat pagi Pak Win, kabar baik, gimana kabar Pak? Iya, saya juga Pak Denny. Kalau kita bicara bersama mengenai ETF ini sendiri ya, sebenarnya bagaimana perkembangan investasi ETF ini sendiri? Karena kita lihat bersama sudah diluncurkan sejak tahun 2007, namun ternyata masyarakat juga masih ada beberapa yang masih cukup asing begitu dengan ETF. Iya, baik Pak. Memang tahun 2007 ETF pertama kali dikenalkan di Indonesia gitu ya. Pada saat itu ada 2 ETF. Nah, pertama-tama kenapa agak stagnan dan sulit berkembang itu kalau kita lihat memang pengembangan produk di Indonesia ini cukup challenging Mbak, tidak terkecuali ETF. Nah dari tahun 2007 ke tahun 2017 terjadi perkembangan produk dari 2 menjadi 14, which is tidak terlalu banyak. Ini salah satu unsurnya adalah bagaimana market player mempelajari dan memahami produk ini Pak. Nah walaupun tadi produknya naik ya dari tahun 2007 ke 2017 dari 2 ke 14, tapi market playernya masih sama. Penerbitnya masih sama, manajer investasi yang itu juga, dealer partisipannya masih sama, dealer partisipan yang itu juga. Nah, berbagai upaya tentunya kami lakukan untuk mendekati para market player, untuk diskusi. Nah sekarang di tahun 2020 gitu ya, tahun 2021 ini perkembangannya sudah luar biasa. Dari tadi 14 produk di tahun 2017, sekarang sudah ada 47 produk dengan 22 penerbit, 22 manajer investasi, dan 8 dealer partisipan. Nah, di tahun 2020 terakhir ini kita sudah merupakan yang tertinggi di ASEAN. Jadi kita ya bisa cukup bangga gitu ya atas apa yang kita lakukan sampai dengan saat ini, gitu perkembangannya Pak. Oke, nah seperti apa produk-produk investasi ETF ini dan bagaimana bisa mengenal produk ETF, Pak Denny? Produk ETF sebenarnya simpelnya kan hanya reksadana, seperti reksadana biasa, tapi dia bisa diperdagangkan di bursa. Nah, simpelnya untuk mengenal produknya pasti gampang. Dilihat dari namanya. Kalau kita beli reksadana ada namanya, nah itu di belakangnya ada tulisan atau depannya ada tulisan ETF. Nah itu udah pasti produk ETF. Dan yang kedua sangat simpel. Karena kita kan biasa kalau beli saham, jual beli saham itu kan pakai online trading ya Pak ya. Betul. Nah itu tinggal melihat yang depannya huruf X. Biasanya depannya huruf X itu adalah ETF, kecuali 2 ETF yang terdahulu. Nah, tahun 2007 itu masih depannya belum huruf X, jadi sangat simpel sekali cara mencari ETF-nya. Oke, katakanlah saya masyarakat awam Pak Denny, bagaimana cara kita bisa berinvestasi ETF? Benar, jadi tadi saya sampaikan bahwa ETF pertama, penggabungan dari reksadana dan saham, ada 2 cara untuk membeli ataupun menjual ETF. Yang pertama, kita manfaatkan fitur sahamnya. Nah, fitur sahamnya yang pertama ya pasti buka akun di perusahaan broker atau sekuritas. Nah, di situ kita akan melihat tadi hurufnya depannya apa, X, nanti kelihatan namanya ETF apa, kita tinggal pilih, kita klik, beli. Nah, membeli di pasar sekunder ini sangat terjangkau buat investor khususnya pemula. Karena apa? Karena kita bisa membeli dari satuan 100 lembar. Yang artinya 100 lembar itu jika harga ETF-nya Rp100 gitu ya, berarti kita hanya membeli di harga Rp10.000. Dapat apa sih kita 10.000 sekarang gitu ya? Paling hanya teh biasa, teh yang pakai boba udah lebih dari 10.000 gitu kan. Nah, kalau kita belikan ETF, nah 10.000 kita dapat portfolio yang terdiversifikasi. Contohnya misalkan kita ngambil yang underlying-nya ADX 30 atau yang Q45. Berarti dengan angka 10 sampai 20.000 kita sudah mendapatkan 30 saham blue chip terbaik di Bursa Efek Indonesia. Nah, tadi itu pasar sekunder. Biasanya diminati pasar sekunder oleh investor retail karena tadi aspek murah dan sangat terjangkau. Oke, yang kedua caranya adalah di pasar primer. Pasar primer ini seperti halnya reksadana sebenarnya. Tapi dalam hal ini manajer investasi tidak mau menerima dari investor langsung. Manajer investasi meng-outsource ke yang namanya dealer partisipan. Nah, kalau di pasar primer ini satuan pembeliannya biasanya 1 basket atau 100.000 unit. Jadi cukup ekspensif gitu ya kalau dari sisi investor retail. Nah, tapi pasar primer ini sangat diminati oleh fund-fund besar seperti Dapen, insurance. Nah, itu sangat meminati pasar
primer, karena mereka kalau beli kan juga miliaran gitu ya. Jadi itu dua cara untuk membeli ETF maupun menjual. Oke, artinya saya konfirmasi, berarti kalau masyarakat awam menanyakan, berarti saya harus mempersiapkan berapa, berarti berapapun bisa begitu ya Pak Denny ya? Iya betul, dari 10.000 aja bisa, 20.000 bisa, itu ada banyak sekali pilihan ETF dari indeks-indeksnya maupun produk-produknya itu bisa didapat dengan sangat mudah dan murah. Oke, kemudian jika masyarakat mempertanyakan mengenai sebenarnya kalau begitu perbedaan dengan investasi reksadana indeks itu apa berarti Pak Denny? Dan juga bagaimana kemudian security ataupun keamanan di sana? Oh, kalau keamanan kita tidak usah khawatir. Yang pertama, kalau kita bicara reksadana, itu artinya adalah pemisahan harta gitu ya, pemisahan harta antara investor dengan fund-nya, dengan reksadananya. Jadi pemisahan harta, bukan investor, pemisahan harta dari MI-nya dengan fund-nya. Jadi kalau MI-nya bangkrut atau terjadi sesuatu dengan manajer investasi, jangan takut, dananya itu akan tersimpan, terpisah. Yang kedua, kalau kita bicara investasi saham seperti ETF melalui broker, kita juga terjadi pemisahan dana kita, dana investor akan terpisah di rekening dana nasabah, terpisah dengan rekening brokernya. Jadi jangan khawatir masalah dana, perlindungannya pasti ada di situ. Yang kedua tadi, apa bedanya investasi reksadana dengan ETF gitu ya? Nah ini juga menarik. Jadi BI juga kemarin baru saja mengeluarkan buku nih Pak Marvin, buku mengenai ETF nih, buku pertama kali di Indonesia nih diterbitkan. Minggu lalu kita bekerja sama dengan Alex Media Indo untuk mengeluarkan buku ETF yang kita sebut reksadana gaya baru yang efisien, transparan, dan fun. Nah sebenarnya perbedaannya ada di 3 titik itu. Yang pertama, efisien. Kenapa ETF jauh lebih efisien dari reksadana gitu ya? Nah, tadi ETF mempunyai pasar primer dan juga pasar sekunder. Dan kalau investor berinvestasi ETF, tadi ini merupakan portfolio yang terdiversifikasi, jadi berbeda dengan saham. Yang kedua, perbedaan yang paling diminati oleh investor institusi itu dari sisi transparansi. Kalau reksadana biasanya itu diterbitkan fun fact sheet gitu ya, 10 portfolio tertinggi per akhir bulan. Kalau ETF ini harus buka-bukaan, Mas Marvin. Jadi seluruh portfolionya itu terbuka setiap hari. Saham apa saja yang diinvestasikan, jumlahnya berapa itu harus dipublikasikan setiap hari. Jadi sangat transparan. Jangan takut kalau misalkan jangan-jangan nanti MI ini beliin saham-saham yang saya nggak inginkan gitu ya. Nah, karena itu harus dibuka semuanya. Yang terakhir fleksibel. Kalau reksadana ditransaksikan biasanya setiap akhir hari. Kalau ETF di jam perdagangan bursa itu harganya bergerak. Jadi terlihat jelas pergerakan harganya. Itu adalah beberapa faktor pembeda antara reksadana dengan ETF gitu. Baik, terima kasih Pak Ignatius Denny Wicaksono, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Bursa Efek Indonesia sudah memberikan pencerahan tentunya terkait dengan ETF ini. Selamat pagi Bapak, terima kasih.